A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayeuna dina waqtul aqidah ini teh. Hah? Dalil tafsir. Dalil tafsir Muslim. Wa dalilu tafsiliyu utawi dalil tafsili misalu iku utawi contone iya ad-dalilu tafsili ila kila iku tatkala den ucapaken apa mad dalilu maiku apa ad-dalilu utawi dalil ala wujudihi ta'ala ing atase anane Allah ta'ala alimah al-hur ya Allah. Ayyukola maka arep den ucapaken apa hadhil makhluqatu yaiku ikilah iki pirang-pirang makhluk fayaqulu maka ngucap lahu kadui ya wong as-sa'ilu sapa kang takon al makhluqatu utawi pirang-pirang makhluk dalatun iku kang nuduhaken ala wujudillahi ing atase anane Allah ta'ala alimah al-hur ya Allah. Min jihati imkaniha iku saking arah-arah imkane ya makhlukot au min jihati wujudiha atawa saking arah-arah anane ya makhlukot ba'da adamin ing dalam sause laka fayujibuhu maka ngajawab ya wong ku ing ya sahil wa ma idza lam yujibhu lan anapun tatkala orang ngajawab ya wong ku ing ya sahil bal qala balik tang ngucap ya wong lahu kadwi ya sahil hadhihi makhluqati faqat ing ikilah iki pirang-pirang makhluk faqat balaka walam ya'rif alai orangana weruh ya wong min jihati imkaniha saking arah imkani ya makhlukot awujudiha tawa anana ya makhlukot ba'da adamin ing dalam sauselaka fayuqalu maka den ucapaken
lahu kadue ia kauluhu dalilun ijmaliyun apa dalil ijmali wa huwa utawi ya dalilun ijmaliyun kafin iku kang cukup indal jumhuri munggu jumhur akeh ulama wa amma taklid lan anapun utawi taklid wa huwa kan utawi ya taklid wa huwa latiku utawi ya taklid ayyarifa iku ala perlu ya wong al-aqaidah khamsina ing pirang-pirang akidah kang 50 walam yarif ale orang nawaru ya wong saha kadua yang aqaid dalilan ijmalian ing dalil ijmali atau tafsilian atau dalil tafsili fakhtalafa maka ikhtilaf al ulama usaba ulama fihi dalam ya taklid faqala maka ngucap ba'duhum sapa setengah yang ulama la yakfi warana cukup at-taklidu apa taklid wa muqallidu lan utawi kang taklid kafirun iku kafir wa dhahaba lan wismilih ilahi maring iya kaul Ibnul Arabi sapa Imam Ibnul Arabi wa Sanusi lan Imam Sanusi wa tawalalan mus andawaaken ya Sanusi bi syarhil kubra dalam syarah Al-Kubra firradi ing dalam nolak alaman ing atase wong yakulu kang ucap yaman bikifayati taklidi kalawan cukup taklid lakin nukila tetapi den tukil anna Sanusiya apa satu ni Imam Sanusi roja'a iku balik ya as-Sanusi andalika saking mangkona mazkur wa qala lan ngucap ya Sanusi bikifayati taklidi kalawan cukup taklid lakin tetapi lam naro karena ningali kita fi kutubihi dalam pirang-pirang kitab ya Sanusi ilal kaula angin ing kawal biada bikifayatihi kalawan laka cukupe ya taklid hartosna Allah ta'ala alamu bimulori bidalik. Pada pengajian kita yang sudah telah dijelaskan bahwa kita semua wajib
mengetahui akidah yang jumlahnya ada 50. Yang 50 itu terdiri daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil atas Allah, dan 1 sifat yang jaiz bagi Allah. Itu 41. 4 sifat yang wajib bagi para rasul, 4 sifat yang mustahil atas para rasul, dan 1 sifat yang wajib bagi para rasul. Itu 9 ditambah 41 pertama yang berhubungan dengan zat Allah, maka jumlahnya menjadi 50 akidah. Siapapun kita harus mengetahui 50 akidah tersebut. Di samping kita menguasai itu, mengetahui 50 akidah itu pula diwajibkan atas kita harus mengetahui dalilnya. Jadi tidak cukup hanya mengetahui 50 akidah tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Selanjutnya, dalil daripada akidah yang 50 itu terbagi atas 2 bagian. Yang pertama ada yang disebut dalil ijmali atau dalil yang bersifat global. Ada lagi yang kedua yang disebut dalil tafsili, dalil yang bersifat terperinci dan detail. Kita wajib mengetahui dalil-dalil tersebut. Pada pengajian yang sudah telah dijelaskan berhubungan dengan kedua macam dalil itu, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup dengan mengetahui dalil ijmali. Jadi pertama kita mengetahui 50 akidah, kemudian kita mengetahui dalil ijmali daripada 50 akidah itu, maka itu sudah dianggap cukup. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat kalau cuma sebegitu itu tidak cukup. Seharusnya 50 akidah diketahui, tapi juga mengetahui dalil tafsir. Tentu saja dalil tafsir lebih sukar karena lebih detail dibanding dalil ijmali. Nah, tetapi itu cuma sebahagian daripada ulama. Kalau bahasanya sebahagian, entah itu 10 orang dari ulama, atau 7 orang, atau 5 orang, atau 4 orang, atau 3 orang, atau bahkan cuma seorang. Karena seorang pun itu bisa disebutkan ba'dul ulama. Sebahagian daripada ulama dan seorang tetap jabat. Namun pada jumhur, kalau jumhur itu mayoritas ulama, kebanyakan daripada ulama. Tetapi menurut pendapat mayoritas ulama, kita mengetahui 50 akidah, juga mengetahui dalil ijmali daripada 50 akidah tersebut, itu sudah dianggap cukup. Tidak harus mengetahui dalil tafsiri, karena mengetahui dalil tafsiri jauh lebih sukar. Nah, di sini pada sampai pengajian kita pada dalil tafsiri ini akan membahas tentang yang bagaimana yang disebut dalil tafsili, bagaimana pula yang disebut dalil ijmali. Wa dalilu tafsiliyu, dalil tafsili itu misal contohnya, idza qila mad dalilu ala wujudihi ta'ala, manakala diucapkan atau manakala dipertanyakan kepada kita atau kepada seseorang,
apakah dalil yang menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, kita mengiktikadkan bahwa Allah itu ada. Kemudian kita dituntut untuk menyertakan dalilnya. Orang bertanya kepada kita, apakah dalil yang menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa taala? Ayyuqala hadhil makhluqatu, maka kita ucapkan atau ia ucapkan hadhil makhluqatu, semua makhluk ini. Semua makhluk ini menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya semua makhluk ini, maka di dalamnya atau sebagiannya adalah kita manusia. Semua makhluk. Karena begini, ada yang disebut khaliq, ada yang disebut makhluk, cuma dua itu saja. Kalau khaliq sang pencipta, kalau makhluk yang dicipta, dan sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selainnya makhluk atau disebut alam, ya. Karena yang dimaksud alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain daripada Allah dalam kurung makhluk. Tidak hanya Allah dan makhluknya. Yang menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa taala semua makhluk ini. Setelah ia menjawab bahwa dalil yang menunjukkan kepada adanya Allah itu adalah makhluk, fayaqulullah bisailu, kemudian orang yang bertanya menanya lagi, al makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha aw min jihati wujudiha ba'da adamin. Makhluk yang Anda katakan tadi menjadi dalil kepada adanya Allah. Makhluk ini menunjukkan kepada adanya Allah dari sisi imkannya, dari arah imkannya, atau dari arah dan dari sisi adanya didahului oleh tiada. Ini kita butuh membedakan yang atau butuh mengetahui yang disebut imkan. Yang disebut imkan itu adalah mastawa wujuduhu wa adamuhu, yang sama nisbat wujud dan ada. Seperti neraca yang dalam keadaan tidak berbobot. Begini timbangan, kafatul yamin dan kafatul shimal. Ini timbangan yang kanan, ini timbangan yang kiri, kemudian ini tali ke atas, ini tali ke atas. Kos nanti kos lambang nama tete, pengadilan, gini. Kiri tidak ada bobot, kanan tidak ada bobot. Kiri wujud, kanan wujud, kiri ada. Kanan ada, kiri tiada. Antara ada dan tiada posisinya sama, itu namanya imkan. Atau menunjukkannya makhluk kepada adanya Allah Subhanahu wa taala itu dari sisi adanya setelah tiada. Karena ini disaksikan sama kita semua bahwa semua makhluk itu adanya didahului oleh tiada. Sebagian daripada makhluk tersebut adalah kita.
adanya kita didahului oleh tiada, adanya orang tua kita didahului oleh tiada, dan semua makhluk seperti itu. Nah, ketika ditanyakan alam ini, makhluk ini menunjukkan kepada adanya Allah dari sisi imkannya atau dari sisi adanya setelah tiada, fayujibuhu, maka yang ditanya mampu menjawab. Nah, itu baru namanya dalil tafsili. Bisa menjawab. Kumaha jawabna? Cek urang teh geus ka urang we nya, ka urang we. Tafaulan supaya orang bisa, amin. Jawabnya, makhluk ini menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari sisi imkannya. Karena makhluk ini mungkin, setiap mungkin mau tidak mau harus ada yang mengadakan. Setiap mungkin mau tidak mau harus ada yang menciptakan. Karena begini, lihat orang sakit orang ayeuna sebarang kali ya, wajar beberapa kali. Tadi yang disebut imkan itu posisi ada dan tiada sama, jadi balance. Alam itu seperti begini, makhluk itu seperti begini. Ini ada, ini tiada. Kemudian kalau kita melihat kepada fakta yang kita hadapi, kenyataannya seperti ini. Asalnya makhluk itu sama, nisbat ada dan tiada. Kemudian kalau kita lihat kenyataan dan faktanya begini, berat ke ada atau ke tiada? Berat kepada ada. Kalau terjadi terjadi neraca seperti ini, berat kepada ada ketimbang tiada, akal kita tidak akan pernah bisa menerima kalau itu tidak ada sabab dan musababnya. Kalau itu tidak ada yang lebih memberatkan kepada ada, akal kita nggak bisa menerima karena asalnya sama. Kemudian berat ke ada, pasti ada yang mengadakan, karena tidak mungkin berat ke ada tanpa ada sebab. Misalnya timbang emas kan posisinya begini, ini ada, ini tiada. Tiba-tiba ya berat ke ada tanpa ada sebab, tidak karena tertiup angin, tidak pula di piringan yang kanan ditambahkan beban, tidak pula ada sebab yang lainnya. Ini tidak akan pernah bisa diterima oleh perhitungan akal kita. Karena menurut akal kita, kalau timbangan yang tadinya sama rata antara nisbat ada atau tiada, kemudian berat kepada ada, pasti ada yang memberatkan kepada ada itu. Ia adalah penyebabnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari jihad imkannya.
Tidak tahu. Dari jihad adanya setelah tiada. Dia bisa menjawab dengan itu, maka apa yang dia sampaikan, jawaban itu disebut dalil tafsili. Wa ma idza lam yujibu, adapun manakala ia tidak bisa menjawabnya, baqala lahu hadhil makhluqati, melainkan dia hanya mengucap yang menunjukkan atas adanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dalilnya apa? Dia jawab semua makhluk ini. Makhluk ini menunjukkan kepada adanya Allah dari sisi imkannya atau dari sisi adanya setelah tiada. Dia bisa ngajawab, abdi mangan nyawa kadinya we, pokoknya mah ieu makhluk nuduhkeun kana ayana Allah. Nah, kalau dia bisa menjawab lagi, walam ya'rif bin jihati imkannya wujudnya pada adamin fayuqalu lahu dailun ijmaliyun, dan dia tidak mengetahui alam atau makhluk menunjukkan kepada adanya Allah itu dari sisi imkannya atau dari sisi adanya setelah tiada, maka jawabannya tersebut dikatakan dalil ijmali, dalil yang bersifat global. Tetapi hanya dalil ijmali pun wahwa kafin indal jumhuri, cukup menurut pendapat mayoritas ulama. Nah, itu orang yang tahu akidah 50 dan tahu dalilnya. Meskipun hanya dalil ijmali dianggap cukup oleh mayoritas ulama, meski ada sebahagian daripada ulama yang mengatakan harus disertai dengan mengetahui dalil tafsir, tetapi mayoritas kebanyakan cukup dalil ijmali saja. Itu mengetahui dan mengetahui dari 50 juga mengetahui dalilnya. Ada lagi sementara orang yang tidak tahu, kenyaho karena akidah 50, komo karena dalilnya. Nah, orang yang demikian disebut muqallid, orang yang taklid di dalam masalah aqaid. Jangan sampai ya tahu akidah yang 50 tapi tidak tahu dalilnya. Apa lu nama wujud di dalam bapa mukhalafatul wadisi yang ta'ala binafsi wahdaniyat qudrati rurat sampai jais Allah bidamul mungkin wajib usul sidik amanah wajib usul tabligh fatwana wajib usul arul basyariyah, semua hafal dari kecil sudah hafal. Tetapi ketika ditanya dalil yang menunjukkan wujudnya Allah, karena yang pertama adalah sifat wujud. Dalil yang menunjukkan wujudnya Allah itu apa? Tidak bisa ngajawab. Ini berarti orang taklid di dalam masalah aqaid. Hari taklid itu al-akhdhu bi kaunil ghair min ghairi ma'rifati dalili. Ngarawatan omongan batur bari teu nyaho karena dalilnya itu namanya taklid. Nah, bagaimana kalau orang taklid dalam masalah akidah? Wa ma taklidu, adapun taklid wa ya'rif al aqaid al khamsina wa lam ya'rif dalil ijmalin aw tafsilian. Wa huwa, dan taklid itu begini, ia mengetahui akidah yang 50 bahkan hafal dari kecil, tetapi ia tidak mengetahui baik dalil ijmali atau dalil tafsir dalil ijmali atau apa lagi tafsirnya. Fakhtalafal ulama fi, maka ulama berbeda pendapat mengenai orang yang taklid di dalam masalah akidah. Faqala ba'dhum, maka berkata sebagian daripada ulama, la yakfi taklidu, tidak cukup taklid dalam masalah akidah. Wal muqallidu kafirun, dan orang yang taklid dihukumi dengan hukum kafir. Alhamdulillah.
Jadi ada ulama yang berpendapat orang mengetahui akidah 50 tetapi tidak tahu dalil ijmali apalagi dalil tafsili. Ini berarti orang yang taklid di dalam masalah akaid, maka taklidnya itu tidak dianggap cukup di dalam keabsahan iman dan ia dihukumi sebagai kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau yang tahu saja tetapi tidak tahu dalil dianggap kafir dan dianggap tidak cukup. Bagaimana kalau orang tidak tahu akidahnya? 50 itu nyamun. Wujud kita bako mukhalafatul awadisi qiyamu ta'ala binafsihi wahdaniyat kudrat irat. Itu saja tidak tahu. Yang tahu itu tetapi dalilnya tidak tahu sudah dianggap tidak cukup dan dihukumi hukum kafir oleh sebagian ulama. Bagaimana yang tidak tahu? Penting ngaji begitunya. Wa dhahaba ilaihi Ibnul Arabi was-Sanusi. Wa dhahaba, dan telah memilih pendapat itu Imam Ibnul Arabi dan Imam Sanusi. Dia menurut Imam Ibnul Arabi dan Imam Sanusi, parahnya lagi, Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi itu pakar tauhid, pakar aqaid. Mereka berdua lebih memilih pendapat bahwa taklid di dalam masalah aqaid dianggap tidak cukup dan pelakunya dianggap kafir fil akhirah. Wa qala fi Syahril Kubra fi Rad alama yaqul bi kifayati taklid. Dan Imam Sanusi membuat bahasan yang panjang di dalam syarah kitab Al-Kubra mengenai tolakan atas orang yang mengatakan bahwa cukup taklid di dalam masalah akidah. Sini lagi nukil anna Sanusi ya raja'ana dzalik. Tetapi ada satu tukilan bahwa Imam Sanusi kembali daripada pendapatnya itu. Waqala bi kifayati taklid, dan dia berkata cukup taklid di dalam masalah akidah. Lakin la nara fi kutubi lal qala bi adami kifayatihi. Tetapi saya tidak pernah melihat di kitab-kitab Imam Sanusi yang mengatakan bahwa taklid dalam masalah akidah dianggap cukup. Semuanya merupakan ucapan-ucapan bahwa taklid di dalam masalah akidah dianggap tidak cukup menurut Imam Sanusi. Nah, kesimpulannya yang pertama, jangan sampai kita punya keimanan yang diikhtilafkan oleh ulama. Kalau kita punya iman yang diikhtilafkan oleh ulama, berarti kita tidak mengetahui akidah yang 50. Apa bukan begitu? Begitu. Kalau iman kita dimasukkan dalam kategori iman yang diikhtilafkan oleh ulama, berarti kita hanya mengetahui 50 akidah, 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil atas Allah, 1 yang jaiz bagi Allah, 4 yang wajib atas para rasul, 4 yang mustahil atas para rasul, dan 1 yang jaiz bagi para rasul. Hanya mengetahui itu saja, tetapi tidak mengetahui dalil tafsili, dalil ijmali, apalagi dalil tafsili. Berarti iman kita diikhtilafkan oleh ulama. Sebagian ada yang mengatakan iman kita tidak sah dan kita masuk dalam kategori kafir fil akhirah. Alhamdulillah, subhanallah. Pentingnya ngaji cek itu. Pentingnya ngaji. Jangan sampai. Lalu harusnya bagaimana? Ketahui akidah yang 50 dan kita harus mengetahui dalilnya, minimal dalil ijmali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala
ma'alam tani padutu ilayya ila ajat ila insani